Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin membuat tutorial tata cara membuat database menggunakan PHP MyAdmin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Adit Nurhak. Saya Reza Marlin Hidayat. Saya Igel Warisi. Saya Emilia. Saya Elsa Agustriani. Berikut caranya. Pertama-tama kita membuka XAMPP. Ini kita start Apache sama MySQL. Setelah selesai start, mari kita pencet admin. Nah, di sini kita sudah masuk ke localhost phpMyAdmin. Di sini saya akan membuat database-nya. Klik icon new, create database. Misalnya kita mau buat database restoran kelompok 1. Sudah selesai membuat, kita pencet create. Di tabel pertama saya akan menggunakan tabel kategori dan pencet create. Di sini saya membuat kategori ID. Di sini nama kategori. Nah, di sini saya membuat dua kategori ID dan nama kategori. Di tipe data kategori ID saya menggunakan integer. Di nama kategori saya menggunakan varchar. Untuk kategori ID di null indexnya saya menggunakan primary key. Setelah jadi primary key, kita save. Oh ya, value-nya kita isi untuk kategori ID kita isi 10. Di nama kategori kita isi 100. Lalu kita save. Untuk tabel kategori sudah, cara membuat tabel selanjutnya pencet new di bawah icon database kalian. Klik new dan tulis namanya di atas. Saya tulis tabel menu. Tabel menu ini terdiri dari menu ID, nama makanan, harga, dan deskripsi. Dan saya mau tambahkan satu lagi dengan cara nambahkan satu kolom lagi dengan cara add 1. Misalnya kalian mau nambahkan lebih juga bisa. Saya menambahkan 1. Di sini saya tulis kategori ID. Di menu ID saya taruh tipe datanya integer. Di nama makanan saya taruh varchar. Untuk harga saya taruh desimal. Untuk deskripsi kita taruh teks. Dan untuk kategori kita kita taruh kategori ID-nya tetap integer. Kita isi value-nya. Untuk value menu ID kita isi 11. Untuk nama makanan kita isi 100. Untuk desimal harga dan desimal kita tulis 10,2. Untuk deskripsi kita kosongkan saja karena dia berbentuk teks. Untuk kategori ID saya buat 11. Di menu ID saya menggunakan null indexnya primary key. Setelah selesai saya save. Menu kategori dan menu tabel kategori dan tabel menu sudah jadi dan saya yang akan melanjutnya adalah Reza. Silakan, Reza. Selanjutnya saya akan menambahkan tabel lagi. Tabelnya pelanggan. Terus menu saya menambahkan pelanggan ID. Terus nama pelanggan. Terus email. Terus nomor telepon. Dan
tipe datanya pelanggan ID, tab integer, nama pelanggan saya menggunakan tipe datanya varchar, dan email saya menggunakan tipe datanya varchar, dan nomor telepon menggunakan tipe data varchar. Terus saya menggunakan view-nya 11, value nama pelanggannya 100, terus emailnya 100, terus nomor teleponnya 70. Dan selanjutnya pelanggan ID-nya saya menggunakan nol indeknya tipe Premier Key. Dan selanjutnya save. Dan saya sudah mengisi tabel pelanggan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elsa. Baik, di sini saya klik tabel pesanan. Saya akan menambahkan tabel pesanan ID. Lalu saya akan menambahkan pelanggan ID. Lalu tanggal pesanan. Yang terakhir, total harga. Tipe datanya pesanan adalah integer, pelanggan tetap integer, tanggal pesanan adalah date, lalu total harga desimal. Value-nya pesanan adalah 10. Untuk pelanggan tetap 10. Tanggal pesanan dikosongkan saja. Total harga 50,10. Untuk nol indeksnya primary. Lalu kita save. Selanjutnya akan diteruskan oleh Emilia. Selanjutnya saya akan membuat tabel detail pesanan. Nama tabel detail pesanan. Terus apa namanya di sini? Namanya detail pesanan. Lalu pesanan ID.
menu ID, jumlah dan saya akan menambahkan kolom satu kolom dan digokan. Menambahkan harga. Terus untuk tipenya, detail pesanan tetap integer. Untuk pesanan ID tetap integer. Menu integer. Jumlah integer. Harga diganti dengan desimal. Untuk value-nya, detail pesanan dibuat 50, pesanan ID 20, menu ID 50, jumlah 15, untuk harga 10,2. Dan untuk di indeks null indeksnya di detail pesanan dibuat primary. Lalu save. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Egy. Baik, selanjutnya saya akan membuat tabel pembayaran. Langsung saja kita tekan icon mail, lalu kita ketik pembayaran. Di sini saya memiliki 4 atribut. Atribut yang pertama yaitu pesanan ID. Di sini saya pesanan ID menggunakan tipe data integer dengan value-nya 10. Kemudian saya menambahkan null index pesanan ID yaitu primary key. Kemudian atribut selanjutnya saya menambahkan metode pembayaran. Di sini saya menggunakan tipe data varchar dengan value-nya 50. Kemudian saya menambahkan atribut tanggal pembayaran. Sini saya menggunakan tipe data date. Untuk value-nya saya kosongkan saja. Kemudian saya menambahkan atribut jumlah pembayaran. Di sini saya menggunakan tipe data desimal dengan value-nya 10,2. Baik, tinggal kita save saja. Sudah menyelesaikan tabel pembayaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ading.
Baiklah, di sini saya akan membuat tabel desainernya. Di sini kita sudah membuat detail pesanan, kategori, menu, pelanggan, pembayaran, dan pesanan. Sekarang kita akan membuat tabel desainernya dengan cara klik database kalian dan klik paling pojok kanan ada tulisan desainer. Nah, beginilah tabel desainernya. Kita susun dulu terlebih dahulu. Sini kita ada 6 tabel. Kita sambungkan relationship-nya dengan cara klik relationship dan kategori ID ke menu ID. Sudah selesai. Kita lihat, kita susun lagi. Sebelumnya kita restart dulu. Nah, tabelnya sudah selesai. Kategori ke menu sudah tersambung. Jikalau relationship-nya tidak tersambung, itu berarti tidak masuk ke dalam relationship. Bisa kalian coba di tempat lain, di misalnya nama makanan, harga, atau deskripsi atau kategori ID. Kita coba deh. Nah, sekarang kita akan menambahkan relationship-nya menu ke pelanggan, tabel menu dan pelanggan. Klik relationship ke menu ID dan pelanggan ID. Oke, kita refresh. Kategori, menu, pelanggan. Setelah begini, kita sambungkan pelanggan ke tabel pesanan. Klik relationship, klik pelanggan ID, klik pesanan ID. Oke, kita refresh. Kita susun lagi kategori, menu, pesanan, pelanggan. Coba posisinya dulu. Nah, kemudian kita sambungkan pesanan ke detail pesanan. Klik relationship, pesanan ID, ke detail pesanan. Kita oke. Kita tunggu proses. Oke, berhasil. Kita refresh. Kita atur lagi kategori, menu, pelanggan, pesanan, dan pesanan. Dan selanjutnya kita sambungkan relationship-nya detail di tabel detail pesanan dan tabel pembayaran di detail pesanan ID sama pesanan ID. Berhasil. Kita refresh. Kita atur lagi kategori, menu, pelanggan, pesanan, detail pesanan, dan pembayaran.
Tabel desainernya sudah jadi. Sekian tutorial cara membuat database dan tabel desainernya. Kita kembali. Database sudah ada ya. Tabel desainernya sudah, jadi akan terreset sendiri. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.